Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muwardi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Muwardi merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dikenal sebagai dokter, pejuang, dan pahlawan nasional. Selain dikenal karena kiprah medisnya, Dr. Muwardi juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namanya kini diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi di Surakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Muwardi adalah seorang dokter lulusan School of Opleiding van Indische Artsen Stovia. Dikenal sebagai tokoh medis dari daerah Pati, Jawa Tengah. Selain menjalani profesi sebagai dokter, beliau juga berperan besar dalam bidang sosial dan militer sebagai pendiri Barisan Pelopor, yang kemudian menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat. Beliau turut membentuk organisasi paramiliter untuk menjaga keamanan di masa revolusi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Muwardi lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1907. Wafat secara tragis akibat penculikan dan pembunuhan pada tanggal 13 Oktober tahun 1948. Pada masa pasca kemerdekaan Indonesia yang penuh gejolak, khususnya di tengah konflik internal dan ancaman infiltrasi ideologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah. Sebagian besar perjuangannya berlangsung di Surakarta. Di kota ini pula, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau dalam bidang kesehatan dan perjuangan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Muwardi dianggap sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya yang besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik sebagai dokter yang membantu korban-korban revolusi, maupun sebagai pemimpin organisasi perjuangan rakyat. Keberanian beliau dalam menghadapi tantangan pada masa revolusi, serta kegigihannya menolak intervensi pihak asing maupun ekstremisme ideologis, menjadikan beliau simbol keteguhan moral dan nasionalisme. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Dr. Muwardi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pelayanan medis, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, hingga membentuk pasukan pelindung rakyat yang disebut Barisan Pelopor. Setelah kemerdekaan, beliau menolak ajakan dari kelompok Partai Komunis Indonesia, tetap mempertahankan kesetiaan pada pemerintahan Republik Indonesia. Akibat sikap tegasnya itu, beliau diculik dan dibunuh oleh kelompok bersenjata yang terindikasi terkait dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia Musso di Madiun, yang dikenal dalam sejarah sebagai pemberontakan Madiun 1948. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari tahun 1907. Menempuh pendidikan kedokteran di School of Opleiding van Indische Artsen. Kelak membentuk dasar peran beliau sebagai tokoh medis terkemuka pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan, Dr. Muwardi tidak hanya dikenal sebagai dokter profesional yang cakap, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki dedikasi sosial tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam masa transisi antara penjajahan dan kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Dr. Muwardi tampil sebagai salah satu tokoh yang berani mengambil sikap dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam masa kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Dr. Muwardi berinisiatif membentuk organisasi pertahanan sipil yang dikenal sebagai Barisan Pelopor. Barisan ini awalnya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam situasi revolusioner.
namun dalam perkembangannya berubah menjadi bagian dari cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat. Kiprah Dr. Muwardi dalam barisan pelopor mencerminkan perpaduan antara peran sipil dan militer dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan revolusioner Dr. Muwardi tidak lepas dari semangat nasionalisme yang kuat. Beliau percaya bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata, tetapi juga melalui penguatan semangat rakyat dan pelayanan terhadap sesama. Sebagai dokter, beliau seringkali memberikan bantuan medis secara cuma-cuma kepada para pejuang maupun warga sipil yang terdampak konflik bersenjata. Peran beliau sebagai penyambung kepentingan medis dan perjuangan revolusioner menunjukkan bahwa Dr. Muwardi menempatkan pengabdian kepada bangsa di atas kepentingan pribadi maupun profesional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Dr. Muwardi tetap aktif dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Beliau dikenal memiliki sikap yang keras terhadap segala bentuk ancaman terhadap integritas nasional, termasuk terhadap kelompok-kelompok radikal yang berupaya memecah belah persatuan bangsa. Dalam konteks itulah pada tahun 1948, ketika terjadi pemberontakan yang dikenal sebagai peristiwa Madiun yang dipimpin oleh tokoh Partai Komunis Indonesia MUSO, Dr. Muwardi menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan penolakan keras terhadap upaya kudeta ideologis tersebut. Keberanian beliau dalam menyuarakan penolakan terhadap pemberontakan itu membuat beliau menjadi sasaran penculikan. Dr. Muwardi diculik dan kemudian dibunuh oleh kelompok yang diduga terkait dengan gerakan pemberontakan Madiun pada tanggal 13 Oktober tahun 1948. Kematian Dr. Muwardi menjadi simbol gugurnya seorang pejuang intelektual dalam mempertahankan kemurnian cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari infiltrasi ideologi ekstrim. Tragedi ini memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di medan tempur fisik, tetapi juga di medan pertarungan ideologi, prinsip, dan integritas kebangsaan. Atas jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Muwardi. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan beliau, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa bahwa profesi apapun dapat dijadikan sarana untuk berjuang demi kepentingan rakyat dan negara. Sebagai bentuk penghormatan yang lebih konkret, nama Dr. Muwardi diabadikan menjadi nama rumah sakit utama di Surakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Rumah sakit ini tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penanda historis atas dedikasi seorang dokter yang mengorbankan hidupnya demi mempertahankan kemerdekaan dan integritas nasional Indonesia. Keberadaan rumah sakit tersebut menjadi pengingat bahwa keteladanan Dr. Muwardi hidup dalam nilai-nilai pelayanan, keberanian, dan komitmen terhadap bangsa. Dari sudut pandang sejarah kedokteran Indonesia, Dr. Muwardi merupakan salah satu pelopor pemanfaatan ilmu kedokteran dalam konteks perjuangan nasional. Dari sudut pandang sosial, beliau menunjukkan bahwa seorang profesional medis dapat menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat secara langsung. Dari sudut pandang politik, Dr. Muwardi adalah contoh tokoh sipil yang berani bersikap tegas dalam situasi politik yang kompleks dan penuh risiko. Dari sudut pandang etika, perjuangan dan pengorbanan Dr. Muwardi menjadi cerminan integritas moral dalam menjalani profesi dan kehidupan berbangsa. Seluruh rekam jejak perjuangan Dr. Muwardi menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata diperjuangkan oleh tentara atau politisi, tetapi juga oleh kaum intelektual yang berani mengambil risiko untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Warisan perjuangan Dr. Muwardi tetap relevan hingga kini sebagai teladan keberanian dan pengabdian tanpa batas terhadap bangsa dan negara.
Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.